103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kalau berkunjung ke desa wisata di Samiran, Selo, Boyolali, udah pada tahu belum? Ada satu tempat menarik yang perlu kalian kunjungi. Dari Merapi Garden dan Cafe Damandiri, jaraknya sekitar beberapa puluh kilometer menuju ke arah Gunung Merbabu. Di sana DFM Mania bisa kunjungi Tuk Babon namanya. Untuk menuju ke sana ada sensasi menarik. Selain jalurnya yang menantang, DFM Mania bisa naik sepeda motor karena memang jalannya hanya setapak dan menyusuri lereng bukit. DFM Mania nggak usah khawatir karena pemandangannya menarik, alamnya masih hijau, segar memanjakan mata dan masih kaya oksigen. Kita udah sampai di tempat mata airnya atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah Tuk Babon. Kalau tadi dari warung Damandiri atau dari tempat homestay ya sekitar 4 km, tapi treknya luar biasa DFM Mania. Nanti kita mau lihat juga sumber mata airnya di sana bareng sama Mbah Kasno. Tuk berasal dari bahasa Jawa yang bermakna sumber mata air, sedangkan Tuk Babon dapat dimaknai sebagai sumber utama. Tuk Babon ini menjadi sumber penghidupan yang selama ini digunakan oleh warga di 4 desa, yaitu Selo, Desa Samiran, Lencoh, Suroteleng, dan sebagian desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Masuk boleh, Pak? Boleh Bapak, Pak. Ya, bismillah aja. Sandalnya itu. Ya. Kalau yang itu dalam. Oh. Dari kemerah ini kan disambung begini. Ya. Disambung. Itu kan ini sistemnya berada itu. Ya. Sekali kan yang penting agak aja. Masih enggak. Terus nek kayaknya dimasak pun enak itu. Tapi itu nek orang dilangi itu yo menyumbat nanti kesedot ke mana-mana. Dan di samping itu dulunya ada jenis gumbalan seperti lapak kuda itu, coklat-coklatan itu seperti kasur. Kira-kira cukup? Nggak masuk? Cukup. Nggak minum dari dalam? Hah? Nggak. Ya. Tak tutup ya? Oke, Pak. Iya, iya.
Ini saya buka tutup. Pipa saya masukkan, tapi bukanya pakai linggis. Kalau membersihkan itu nggak pakai kemenyan. Kalau ada waktu nanti bisa ritual seperti ini, bisa bareng-bareng sama Mbah di sini. Yang namanya Belanda ini susah sekali, akan mengeluarkan satu batu aja sudah susah. B, dari sini kan ini B. Ini yang pernah saya katakan, di bawah ini ada batu besar, peremuk batu seperti modelnya bom, itu nggak pecah. Di bawah batu ada golek bencana. Padahal itu dijungkeng dari faktor apapun nggak bisa, nggak ada yang berani. Batu ini ya, Mbah? Iya, batu ini, di bawah batu ini. Terus saya pindah, batunya saya taruh di sana untuk penyembelihan batu. Ini pipa peralonnya ya tebel juga ya, Mbah? Sampai di sini aja. Tadi yang nyembur itu kan ini. Oh, ini Aliran dari sini. aliran Saya kasih angin-angin yang langsung berdalam itu malah susah masuknya namanya angin-angin. Nah, ini saya bikin seperti ini. Ini tempat sesaji saya masukkan di sini. Terus kepala kambingnya sama darahnya sama lidahnya sama kupingnya dua potong dikit-dikit, sama kepalanya sama sekalian terataknya kakinya itu saya cemplungkan di sini. Itu ya secara Mbah Kasno sudah berapa lama mengelola dan menjaga Tuk Babon, Mbah? iya kurang lebih 15-an tahun. Sudah 15 tahun ya, Mbah ya? Iya, Itu untuk Tuk Babon aja, Mbah? Tuk Babon aja. Mbah, ritual apa sih yang masih dilakukan sampai sekarang, Mbah? Ini soal ritual itu ada yang namanya petri tiap tanggal 14 bulan Safar itu dilaksanakan pada waktu itu bareng-bareng bersama warga sekadus maupun dari dukungan non desa yang kurang lebihnya 4 desa antara lain Desa Selo, Desa Lenco, Samiran, Suroteleng, termasuk Desa Samiran yang sepenuhnya juga Selo.
Iya Mbah. Itu tujuan ritualnya apa Mbah? Itu untuk sekedar melestarikan tentang keluar dan debitnya air yang dimanfaatkan oleh warga Selo, sekecamatan. Empat desa itu yang meliputi kecamatan Selo, termasuk area yang ada di Selo itu semuanya air dari Tuk Babon. Babon ya Mbah. Itu kalau bisa digambarkan ritualnya seperti apa Mbah? Ritualnya itu sebagai gambaran aja. Itu tiap dilaksanakan ritual pada tanggal 14 bulan Jawa, bulan Sapar itu, yaitu menyedekahkan sesaji. Dan di sesaji itu juga dirangkai dengan budaya-budaya Jawa seperti jantilan, seperti kesenian tradisional, kesenian adat, juga wayang kulit. Adapun sesaji yang itu dipersembahkan juga dirangkai penyembelian kambing utuh, kambing hidup, tapi penyembeliannya di sumber mata air Babon itu. Kira-kira apa Mbah arti atau makna atau mungkin pesan dari ritual itu Mbah? Itu di samping itu peninggalan atau pesan-pesan kesan dari nenek moyang yang harus saya lestarikan kepada warga. Itu sebagai orang Jawa itu bukannya musyrik, tapi hal untuk pelestarian aja demi kepakeman. Itu bila mana itu tidak dilaksanakan itu ya merasa ada yang kurang lah. Untuk rasa terima syukurnya kepada Allah atas pemberiannya yang namanya air. Padahal air itu memang betul-betul kebutuhan yang sangat baku, sumber dari kehidupan. Ya kita bisa matur apapun ada, tapi bila mana Allah tidak mengeluarkan yang namanya air, apalagi Tuk Babon itu, waduh, kayaknya masa kita ya walaupun ada pertalite, bensin dan sebagainya, tapi masa kita cuci tangan, cuci muka pakai itu, yang jelas kita menggunakan air itu. Jadi untuk memujalah sebagian dari Allah, mudah-mudahan lestari, mudah-mudahan kekal, abadi. Yang namanya air itu, dengan itu sesaji, dengan itu ritual, mudah-mudahan istilahnya itu bisa abadi lah. Itu falsafahnya dari ngendiko-ngendiko orang Jawa kan itu. Oke, Mbah Kasno, itu kalau misalkan generasi muda di sini juga terlibat Mbah? Terlibat, itu termasuk rerangkaian-rerangkaian itu yang mendominasi itu sebagian pemuda. Justru yang mendominasi pemuda ya Mbah ya? Pemuda terlibat. Bila mana ya kan banyak pengunjung lah di saat itu. Kalau zaman dulu memang apa adanya, jadi cuma ditaruh di tampah atau di itu aja. Tapi untuk kemajuan zaman, mengikuti zaman-zaman seperti ini juga dirangkai dengan hiasan-hiasan tertentu. Jadi memang generasi mudanya justru lebih banyak terlibat ya Mbak? Terlibat, memang malah baku. Karena apa? Pemuda dan remaja itu ya toh di samping itu memang tulang punggung. Itu untuk kemajuan apapun tanpa pemuda kan tidak akan berjalan. Oke Mbah, ini terakhir untuk pendengar kita DFM Mania, mungkin ajakan pesan agar terus melestarikan budaya Mbah. Ya, silakan Mbah. Kita menghimbau di semua kalangan, di lini personel maupun di tokoh-tokoh tertentu, agar supaya pesan dan kesan Mbah Kasno bersama-sama, apapun yang kita sumbangkan, apapun yang kita ibadahkan di prasana air, tanpa terkecuali kita hanya bisa melestarikan. Untuk kemungkinan di Tuk Babon itu kan harus betul-betul pepohonan rimbun. Jikalau air itu terjaga, pasti butuh tanaman pohon-pohon yang harus diganti
selain pohon-pohon yang sudah ada, kemungkinan besar radius 200 meter pun harus rimbun. Itu pun harus dikerjakan sebagai warga untuk menanam pohon tiap tahun sekali, yang namanya apa itu, pohon-pohon untuk perlindungan, untuk perimbunan kawasan sumber mata air Babon. Maka saya menghimbau sekali kepada kalangan luas untuk bareng-bareng menjaga pelestarian tentang air yang diberikan oleh Allah di Tuk Babon itu. Mungkin sebagian itu. Baik.